Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Python. Pada video sebelumnya saya sudah berbagi tentang materi ajar bahan pangan nabati. Kali ini saya akan berbagi tentang teknik pengolahan bahan pangan. Pengolahan produk bahan pangan higienis Nusantara dari bahan nabati ada yang menggunakan proses pengawetan. Menurut Sulandari, ada 3 teknik pengawetan pangan. Yang nomor 1, pengawetan secara fisika. Di dalam pengawetan secara fisika, ini ada 7 teknik pengawetan. Yaitu yang pertama, secara pemanasan. Pemanasan ialah pengawetan dengan cara memanaskan bahan atau produk pangan pada suhu tertentu tergantung pada jenis produk yang akan diawetkan. Contohnya, pengawetan pada bahan pangan susu cukup menggunakan suhu 60 sampai 70 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Yang kedua adalah pembekuan. Pembekuan ialah pengawetan bahan atau produk pangan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. Contohnya sayuran frozen. Nah, itu pembekuan. Kalau bisa kita lihat setiap hari itu adalah ada di lemari pendingin atau kulkas, yaitu di freezer. Freezer itu bisa kita atur sampai mencapai di bawah titik beku air. Contohnya adalah air ketika kita letakkan di freezer akan menjadi es. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, pengalengan. Pengalengan adalah teknik pengawetan perpaduan kimia dengan penambahan bahan pengawet dan fisika dengan ruang hampa dalam kaleng. Pengalengan adalah satu proses dalam mengawetkan makanan dalam wadah yang tertutup rapat dan disterilkan dengan suhu panas. Contohnya manisan buah kaleng. Yang nomor 4, pembuatan acar. Pembuatan acar merupakan teknik pengawet yang sering dilakukan pada sayur ataupun buah dengan pemberian garam dan cuka. Contohnya acar mentimun. Nah, kalau ini kita sering menjumpainya ketika kita makan nasi goreng, terkadang ada acar dari mentimun. Atau ketika kita pergi walimatul ursi, kadang ada sate yang ditambah dengan acar yang dibungkus plastik kecil, segini biasanya. Nah, itulah acar, sering kita lihat, sering kita nikmati. Yang nomor 5, pengentalan ialah pengawetan yang dilakukan untuk bahan cair. Contohnya adalah dudul atau dodol. Kalau di daerah Python masih ada beberapa daerah yang kalau H-1 pesta pernikahan itu membuat dodol. Ini sebenarnya adalah peluang bagi siswa yang ingin membuka kewirausahaan, misalkan menjual dodol rasa duren, dodol rasa nangka, atau dodol rasa kacang. Nah, harus seperti itu. Jadi tugas siswa sebagai penerus bangsa, khususnya di pelajaran prakarya dan kewirausahaan, coba kalian membuat sebuah produk baru dari produk yang sudah ada. Contohnya yang saya barusan sebutkan adalah buatlah dodol. Yang nomor 6, teknik pengeringan. Pengeringan adalah pengawetan bahan pangan dengan cara mengurangi kadar air bahan untuk mencegah pembusukan makanan akibat mikroorganisme. Contohnya keripik, dijemur dulu. Contoh lainnya adalah membuat rengginang, dijemur dulu. Contoh lainnya adalah menjemur ikan. Kalau di sini namanya cukok kering. Yang nomor 7, pengawetan secara fisika. Yang ketujuh adalah pembuatan tepung.
Pembuatan tepung adalah teknik pengawetan yang diterapkan pada bahan karbohidrat dengan perubahan bentuk menjadi halus atau bubuk. Contohnya tepung beras, tepung ketan, tepung cringkeng. Kalau di rumahnya saya itu ada tepung cringkeng. Jadi tepung cringkeng itu dilakukan secara tradisional, yaitu singkong dijemur di atas genteng mungkin 1 minggu atau 2 minggu sampai dia sangat kering singkongnya. Setelah itu diturunkan, disimpan di lumbung. Setelah disimpan, ketika musim hujan itu diambil, misalkan 5 kilo, ditumbuk totoh ngakui lesong kalau bahasa Maduranya sampai halus. Setelah itu dituap atau direbus dan dijadikan opak atau kepeng. Nah, itu contoh di daerah saya seperti itu. Oke, itu ada 7 pengawetan secara fisika. Selanjutnya adalah pengawetan secara biologis. Pengawetan secara biologis dilakukan dengan sistem peragian atau fermentasi dan dapat pula dengan penambahan enzim. Kalau peragian itu contohnya mungkin tape ya. Tape itu oleh-oleh khas dari daerah Bondowoso. Tape atau tapai. Ada tape bakar, ada brownies tape, dan yang lainnya produk dari tape. Oke, itu pengawetan secara biologis. Selanjutnya adalah pengawetan secara kimiawi. Jadi pengawetan secara kimiawi adalah pengawetan dengan cara menggunakan bahan tambahan makanan. Pemberian bahan tambahan makanan diterapkan pada bahan cair non-minyak maupun mengandung minyak. Penggunaan BTM harus sesuai dengan takarannya. Oke, jadi ada 3 sistem pengawetan. Yang pertama adalah dengan secara fisika, yaitu ada 7 ya. Yang kedua secara biologis, yang ketiga secara kimiawi. Itu pengawetan bisa dijadikan inspirasi akan berwirausaha di dalam pengawetan apa. Misalkan pengentalan seperti dodol yang saya contohkan, membuat produk khas daerah. Kalau bisa, siswa harus membuat produk khas daerah Probolinggo. Oke, ini adalah contoh makanan khas daerah Nusantara dari bahan nabati. Yang pertama adalah kerak telur, asal daerah Jakarta, bahan dasarnya beras ketan. Yang kedua, bika Ambon, daerah asalnya Medan, bahan dasarnya adalah terigu. Yang ketiga, pisang ijo, daerah asalnya Makassar, bahan dasarnya pisang. Yang keempat, kalumpe, daerah asalnya Kalimantan Tengah, bahan dasarnya daun singkong. Yang kelima, pecel Madiun, daerah asalnya Jawa Timur, bahan dasarnya sayuran. Banyak ya ternyata. Kalau kita cari informasi di internet, dari Sabang sampai Merauke, banyak makanan tradisional, dan itu kesempatan penerus bangsa, terutama siswa, untuk melestarikannya. Pasti, karena apa? Pasti kalau tidak dilestarikan, ya suatu saat akan punah karena tidak ada generasi yang meneruskannya, yang mempelajarinya. Oke, setelah saya sharing tentang teknik pengolahan bahan pangan, yaitu ada secara fisika, secara biologis dan kimia, dan juga beberapa contoh makanan beserta daerah asalnya dan juga bahan dasarnya. Sekarang tugasnya adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD 1 seperti format di samping. Yang pertama, nama kelasnya, observasi atau eksplorasi tentang produk olahan pangan higienis Nusantara dan bahan nabati. Pengolahan pangan nabati khas daerah seperti tadi yang saya contohkan. Tapi jangan itu ditulis lagi, cari yang lain. Banyak masih. Terus yang kedua, produk olahan pangan nabati Nusantara sesuai kearifan lokal. Nah, kalau kearifan lokal ini bisa di desa atau di kecamatan.
Kalau yang B, kalau yang A itu adalah di setiap wilayah, bisa luar kabupaten, luar pulau. Yang terpenting masih dari Sabang sampai Merauke. Oke, itu materi tentang teknik pengolahan bahan pangan serta tugasnya. Salam prakarya dan kewirausahaan, SMAN 1 Python. Jika saya ada kekeliruan, silahkan masukkan kritik saran di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.